Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Merianti Ansar dari kelas PJKRA angkatan 2020 dengan NIM 2003-015-00007 akan menjelaskan tentang perkembangan olahraga masyarakat. Olahraga amatir dan olahraga profesional. Pada tahun 1927, seorang penduduk Madrid, Don Santiago, memberanikan diri membawa ke sebelasan Real Madrid untuk suatu turnamen ke Amerika Serikat. Perlawanan itu menghasilkan cukup banyak pendapatan. Karena itu, para pemain Real Madrid memutuskan serentak menandatangani kontrak sebagai pemain bayaran. Peristiwa itulah yang menandatangani kontrak sebagai pemain bayaran. Peristiwa itulah yang menandatangani pemain bayaran tersebut sebagai peristiwa sepak bola bayaran di benua Eropa. Sebelumnya sudah ada sepak bola profesional di Inggris, tetapi masih belum jelas. Baru sesudah Spanyol menjadi pionirnya, maka sepak bola profesional merajalela. Menjelang Perang Dunia Kedua, sudah seluruh Eropa bebas atau non-komunis menganut sepak bola bayaran kecuali Jerman. Pada saat itu belum ada Barat dan Timur, Nederland, Belgia, dan negara-negara Skandinavia. Tetapi segera sesudah Perang Dunia Kedua, negara-negara ini pun turut mengadakan sepak bola bayaran. Karena terpaksa pemain-pemain terbaiknya dibeli di luar negeri. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan seorang profesional bermain untuk memperoleh bayaran sebagai mata pencarian. Profesional dalam olahraga adalah olahraga bayaran sebagai mata pencarian. Karenanya, seorang profesional tidak berolahraga karena kesenangan untuk memperoleh uang sebagai nafkah hidupnya. Meskipun demikian, tidak dapat dikatakan bahwa seorang profesional itu tidak sportif lagi. Jika seorang olahragawan profesional bermain kasar, licik, atau curang, ia tidak akan disukai oleh penonton yang membayar dengan membeli karcis. Olahragawan profesional demikian akan kehilangan penggemar. Seorang profesional tetap berusaha keras atau berjuang untuk tantangan yang dihadapinya, bahkan dengan keterampilan yang tinggi dari kegiatan fisik yang dikerjakannya. Sepak bola di negara-negara komunis, terutama Uni Soviet, di sini ditemukan suatu kepincangan yang sudah berlangsung lama, tapi tidak ada seorang pun atau sebuah instansi yang bertindak. Menurut sistem negara komunis, gaji warga negara hendaknya sebisa mungkin sama rata. Sedangkan dengan adanya sepak bola bayaran, timbul kemungkinan beberapa pemain bisa jadi seorang kaya raya. Satu situasi yang sedikit banyak berbau kapitalis. Lagi pula dengan sistem transfer dalam sepak bola bayaran bisa menimbulkan unsur spekulasi, perjudian, persaingan kurang sehat, dan tawar-menawar atau apapun namanya. Sedangkan filsafat komunisme menghendaki rasialisme. Mereka khawatir kalau pemain-pemain terbaiknya cemburu melihat pemain-pemain negara bebas bisa menjadi kaya raya oleh seni sepak bolanya. Karena itu dicari sebuah jalan tengah untuk mencegah pemain Soviet yang merasa kurang puas. Akhirnya ditemukan suatu cara yang tepat. Pemain-pemain yang lebih dari mediocre diberi imbalan untuk kecakapannya. Mereka mendapatkan bukan dari klub-klub profesional yang tidak ada di Amerika. Di Indonesia, profesionalisme dibenarkan karena dapat memperluas lapangan kerja. Organisasi profesionalisme dalam olahraga mempunyai aturan sendiri dan tidak sama dengan organisasi olahraga biasa. Pada umumnya, administrasi olahraga profesional diatur sebagai administrasi niaga yang dipimpin oleh seorang manajer. Roda administrasi dijalankan oleh sejumlah pegawai yang juga digaji dan tidak dilakukan oleh orang-orang yang secara sukarela menjadi pengurus seperti dalam olahraga biasa, yakni mereka yang menjadi anggota organisasi olahraga amatir. Profesional di Indonesia belum berkembang seperti di negara, khususnya di negara-negara liberal. Di negara-negara sosialis tidak dikenal profesionalisme. Segala segi kehidupan di sana diatur dan menjadi tanggung jawab negara. Demikian pula hanya dengan olahragawan.
kehidupan mereka dijamin oleh pemerintah dan memperoleh bayaran karena prestasinya, tetapi sebagai warga negara mereka bekerja untuk negara dengan melatih diri dan bertanding sebagai tugasnya. Bagi mereka ini diberikan status amatir negara, jadi bukan profesional meskipun segala kebutuhannya, tapi bukan pula amatir yang berolahraga demi kesenangan belaka. Olahraga prestasi dan olahraga kesehatan. Pertama, olahraga prestasi. Prestasi olahraga di dunia semakin menunjukkan kemajuan semakin dramatis di tahun-tahun belakangan ini. Hasil evaluasi yang mampu menghasilkan prestasi intensif hanyalah atlet-atlet yang satu memiliki fisik yang prima, dua menguasai teknik yang sempurna, tiga memiliki karakteristik psikologis dan moral yang diperlukan oleh cabang olahraga yang ditekuninya, kemudian cocok untuk cabang olahraga yang dilakukannya, kemudian sudah berpengalaman berlatih dan bertanding bertahun-tahun. Olahraga kesehatan. Perkembangan olahraga di sekolah dan perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat berkaitan erat dengan perkembangan olahraga kesehatan di Indonesia. Istilah olahraga kesehatan menjadi populer sejak tahun 1980, namun olahraga kesehatan sudah dikenal sejak 59 tahun yang lalu, khususnya sejak zaman Jepang dengan memperkenalkan Taiso yang merupakan olahraga massal bagi murid-murid di sekolah. Dalam perjalanan selanjutnya, olahraga kesehatan mengalami pasang surut, mengikuti arah dan kebijakan pemerintah dalam hal olahraga dan juga mengikuti perkembangan tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.